Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha, anak soleh kelas 5, anak soleh kelas 5. Gimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja, semoga tetap dijaga kesehatannya ya. Baiklah, di sini untuk kelas 5 Al-Alim dan kelas 5 Al-Basit untuk pelajaran matematika 1 tahun ke depan nanti bersama Yanda Habibi ya. Siapa yang belum kenal sama Yanda? Oke, kita kenalan dulu ya. Yanda akan mengajarkan matematika untuk kelas 5 Al-Alim dan kelas 5 Al-Basit 1 tahun ke depan. Siapa di sini yang sudah tahu apa saja bab-bab atau materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan? Kalau belum tahu, kita lihat bersama-sama ya, anak soleh-soleha. Untuk matematika kelas 5 selama 1 tahun ke depan, untuk bab yang pertama kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nanti operasi hitung pecahan ini ada operasi penjumlahan pecahan, operasi pengurangan pecahan, dan juga ada operasi hitung pecahan campuran, ada persen, ada desimal ya. Lalu selanjutnya kita juga akan belajar tentang kecepatan dan debit. Siapa yang sudah tahu tentang kecepatan dan debit? Lalu kita belajar tentang skala. Nah, nanti di semester 2 nya kalian akan belajar tentang bangun ruang dan pengumpulan serta penyajian data. Baiklah. Nah, untuk bab pertama kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk minggu ini pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda ya. Ini untuk RPP pegangannya anak soleh-soleh sudah dapat semua ya. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda. Melalui berbagai latihan dan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan dua pecahan yang berpenyebut berbeda ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kalian lihat penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda ya. Nah, untuk memahami penjumlahan biasa berpenyebut berbeda, coba perhatikan di sini. Nah, kalian tentu saja sudah pernah belajar tentang pecahan ya. Nah, ini berapa ini pecahan ini? Ini pecahannya adalah 1/2 atau setengah, karena yang diwarnai ada 1 dari 2 kotak, 1/2 ditambah ini ada 3 bagian nih, ada 3 kotak yang diwarnai 1, jadinya 1/3 ya. Itu pecahan biasa. Nah, coba perhatikan di sini penjumlahan pecahan. Contohnya lihat, 2/3 ditambah 1/4. Nah, 2/3 adalah pecahan biasa, 1/4 juga pecahan biasa. Yang atas ini 2 sama 1 ini ya, yang atas ini namanya pembilang ya, sudah tahu semuanya ya, ini pembilang. Lalu yang bawah ini namanya penyebut. Jadi ada pembilang sama penyebut. Nah, di sini kita akan belajar menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Di sini penyebutnya 3/4. Nah, jadi gimana caranya? Kalau dulu ya kalian sudah pernah belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Misalkan 1/3 ditambah 1/3. Nah, kalau penyebutnya sama, tinggal jumlahkan atasnya ya, 1 tambah 1/3 sama dengan 2
per 3. Lalu gimana tadi kalau penyebutnya beda seperti ini, 2 per 3 tambah 1 per 4. Caranya kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari kedua penyebut ini. Jadi kita cari KPK 3 dan 4 ya. Sudah tahu kan cara mencari KPK, karena kemarin di kelas 4 semester 1 ya belajar mencari KPK. Lihat sini cara mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, di sini kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 titik. Kelipatan. Jadi mulai dari angka 3 kemudian kita jumlahkan dengan 3 ditambah dengan 3 ya. 3 tambah 3 6. Selanjutnya 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. 12 tambah 3 15 dan seterusnya ya, ditambah 3. Itu namanya kelipatan 3. Kalau kelipatan 4, nah dimulai dari angka 4 kemudian ditambah 4 jadi 8. 8 tambah 4 12. Jadi angka seterusnya itu ditambah 4 terus ya. Nah, di sini kita dapat persekutuannya nih, persekutuan dari 3 dan 4. Nah, ada 12 sama 24 yang ada temannya ya, 12 sama 24. Karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, di sini ada 12 sama 24. Mana nih yang kecil, yang paling kecil? Yang paling kecil 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka 2 per 3 tambah 1 per 4 sama dengan, nah 2 per 3 nya ini kita 3 nya ini kita baca di 12 karena tadi KPK nya 12 ya. 12 per, nah ini 2 nya 2 dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena yang bawah 3 ini menjadi 12 kan dikali 4 ya, dikali 4. 3 kali 4 12, maka pembilangnya yang atas juga dikali 4, jadinya 2 kali 4 ditambah sini penyebutnya 12 yang 1 per 4 ini jadi ini ya, penyebut 4 ini jadi 12. 4 ke 12 kan dikali 3, maka pembilangnya yang atas ini 1 ini juga dikali 3. Paham ya sampai sini ya. Nah setelah itu tinggal dikalikan nih, 2 kali 4 jadi 8 per 12. 1 kali 3 jadi 3. Nah setelah penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan yang atasnya atau pembilangnya ya. 8 tambah 3 sama dengan 11 per 12. Jadi hasilnya 2 per 3 tambah 1 per 4 adalah 11 per 12 gitu ya. Paham ya cara mencari KPK, masih ingat? Selanjutnya Yanda akan ngasih contoh lagi. Misalkan kita akan menjumlahkan pecahan 2 per 3 ditambah 3 per 5. Nah ini gimana caranya? Sama seperti yang tadi, caranya kita cari dulu KPK dari 3 dan 5. 3, 5. Nah KPK nya berapa KPK nya? Nah berarti kita cari dulu kelipatannya. Kelipatan dari 3 berarti kita mulai dari angka 3, 3 kita tambahkan 3 lagi 6 terus 9 tambah 3 12 tambah 3 15 ya, dan seterusnya titik-titik. Kemudian 5 kita mulai dari 5 10 tambah 5 15. Nah dan terus 20 dan seterusnya titik. Coba kalian lihat, amati di sini 3 sama 5. Coba di sini yang ada temannya mana? Yang ada persekutuannya yaitu 15 ya di sini ya. Nah, yang paling kecil ini kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 adalah 15.
Jadi KPK-nya adalah 15. Nah, tinggal kita susun di sini seperti tadi. Yang 2/3 ini, 3-nya ini penyebutnya kita ubah jadi 15. Ditambah kita buat lagi yang satunya 3/5 ini, 5 penyebut yang di bawah ini juga jadi 15. Nah, lalu pembilangnya jadi berapa? Nah, kita lihat 3 menjadi 15 dikali berapa? Dikali 5. Maka yang atas ini pembilangnya juga dikali 5. Jadinya 2 dikali 5. Lalu yang ini tadi kan 5 jadi 15. 5 ke 15 dikali berapa? Dikali 3. Maka yang atas ini juga dikali 3 pembilangnya ini ya. Jadinya 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 5 10 ya, per 15 ditambah 3 kali 3 9 per 15. Nah, setelah penyebutnya sudah sama-sama 15, tinggal dijumlahkan atasnya ini ya, pembilangnya ya. 10 tambah 9 sama dengan 19 per 15-nya tetap, jadinya hasilnya 19 per 15. Jadi 2/3 ditambah 3/5 hasilnya 19 per 15. Paham anak soleh-soleh kelas 5? Baiklah, kalau paham, sekarang coba kalian kerjakan latihan soalnya ya. Nah, coba kalian kerjakan latihan soalnya di sini ya. 2/4, yang nomor 1 2/4 tambah 1/2. Nanti kalian cari dulu, disamakan dulu penyebutnya 4 sama 2 ini ya. Nah, terus setelah sama penyebutnya, dengan cara mencari KPK-nya ya, tinggal nanti dijumlahkan atasnya. Sama semuanya ya ini nanti ya, caranya ya sama semua ya. Paham anak soleh-soleh ya? Nah, nanti ini latihan soalnya kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto lalu kirim ke WA Yanda Habibi ya. Paham ya anak soleh-soleh ya? Baik, kalau paham, oh ya, nanti ini tugasnya dikumpul maksimal pukul 8 malam ya, pukul 8 malam ya. Kalau sudah paham, ya udah akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kalian akan belajar tentang ini, pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Tadi penjumlahan ya, sekarang minggu depan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda ya. Di sini kan sudah Yanda kasih ini, bisa dibaca-baca nanti ya ketika ada waktu luang. Oke, baiklah, Yanda cukupkan pembelajaran matematika kelas 5. Nanti kalau ada yang belum paham boleh japri langsung ke Yanda Habibi ya. Baik, terima kasih. Yanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.